Pemirsa, inflasi Amerika capai rekor tertinggi. Bagaimana dampaknya pada emerging market? Kita telah bersama Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata. Baik Pak Joshua, rupiah cenderung menguat setelah rilis inflasi Amerika. Bagaimana kemudian memberikan gambaran atau membandingkan tren pergerakan rupiah pada pekan ini dibandingkan pekan lalu? Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan, dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama yang diterdikasi dari dolar indeks memang menunjukkan tren yang menurun ya, ataupun tren melemah. Dan ini juga kita tracking sejak akhir pekan lalu, di mana rilis data NFP yang memang missing expectation meskipun tingkat pengangguran trennya terus menurun ya di bulan Desember, tapi kecenderungannya memang dolar indeks ini agak cenderung melemah ya. Ada dua event. Yang pertama tadi adalah pernyataan dari Jerome Powell di depan Kongres ya, yang mengatakan bahwa tingkat inflasi di US ini memang cukup tinggi, sehingga memang perlu ada respon yang cepat dalam rangka untuk mengontrol inflasi supaya kembali di kisaran 2%. Dan itu pun akhirnya tadi malam bahwa ekspektasi dari The Fed tersebut memang sesuai kenyataan, di mana inflasi 7% ya di bulan Desember, dan ini merupakan tertinggi sejak Juni 1982. Tapi di sisi lainnya justru malah dolar Amerika Serikat ini kembali melemah ya, dan ini makanya berdampak positif khususnya di pasar negara berkembang ataupun di Asian currency, sehingga rupiah cenderung menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi overall memang kalau kita dibandingkan dengan minggu lalu, rupiah cenderung menguat terhadap US dollar. Rupiah cenderung menguat terhadap US dollar, tapi Pak, kalau mempertimbangkan tadi soal inflasi Amerika Serikat, kemudian juga masih ini berkaitan juga dengan asumsi puncak Omikron di Indonesia yang diperkirakan akan terjadi pada bulan Februari. Ini bagaimana Anda merekomendasikan untuk mungkin para investor mengambil sikap atau harus bagaimana sebetulnya di tengah situasi seperti ini? Iya, bacaan saya sebenarnya pada saat Jerome Powell mengatakan ataupun memberikan hint ya terkait dengan langkah-langkah percepatan tapering yang akan berakhir di bulan Maret yang akan datang, dan juga potensi kenaikan suku bunga The Fed yang mungkin bisa dipercepat juga, ini sebenarnya memberikan kejelasan kepada pasar ya. Makanya ini pun juga ada satu faktor dari profit taking dari investor ya, terhadap karena kalau kita lihat beberapa waktu sebelumnya dolar Amerika menguat cenderung, makanya ada aksi profit taking dari market. Tapi di sisi lainnya pun juga ini bisa kita baca sebagai clarity ataupun kejelasan dari Jerome Powell ini terhadap pasar ya, sehingga makanya dolarnya cenderung melemah. Dan juga kita lihat juga sebagian pasar regional saham hari ini pun juga cenderung menguat. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi Omikron, tentunya ini masih menjadi isu sentral ya dalam 2-3 tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini, di mana dunia masih menghadapi pandemi, tapi kita melihat bahwa sentimen dari Omikron sejauh ini belum begitu mendominasi. Dan saya pikir karena tren dari kasus meskipun kasus harian cenderung meningkat, tapi sekali lagi bahwa tingkat hospitality rate-nya dibandingkan dengan pada saat varian Delta memang relatif lebih rendah ya. Kita harapkan ini tidak sampai mempengaruhi pembatasan kembali di dalam negeri, sehingga ini bisa sentimen dari Omikron pun juga bisa berkembang. Tapi sejauh ini kami melihatnya bahwa sentimen yang cukup mempengaruhi adalah sentimen dari tapering dan juga kenaikan suku bunga The Fed di Amerika Serikat. Dengan tren kenaikan inflasi, kemudian juga terkait dengan suku bunga, ada juga soal Bank Dunia yang kemudian memangkas proyeksi ekonomi Amerika. Apa yang harus disiapkan domestik kita, Indonesia, untuk menjaga pemulihan atau momentum pemulihan? Ya, jadi kalau kita melihat catatan dari World Bank di tahun ini, di mana World Bank memangkas ekonomi global ya dari 4,3 menjadi 4,1%. Di mana US pun juga dipangkas dari 4,2 menjadi 3,7%, dan China pun juga dipangkas dari 5,4 menjadi 5,1%. Dan ini pun juga salah satunya adalah dipengaruhi oleh tadi efek ataupun dampak dari tren kenaikan inflasi yang dikhawatirkan ini bisa membatasi tadi pertumbuhan ekonomi ya. Tentunya dengan adanya tingginya inflasi ini akan membatasi daya beli, dan juga mungkin juga
investasi pun juga jadi tidak menarik gitu ya, sehingga makanya pertumbuhan ekonomi dipangkas. Dan yang perlu kita perhatikan juga adalah di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 ini diproyeksikan justru malah direvisi ke atas ya oleh World Bank dari 5% menjadi 5,2%. Artinya ada satu faktor yang perlu kita perhatikan dengan seksama adalah terkait dengan tren kenaikan harga komoditas ya. Komoditi super cycle ini sebenarnya di satu sisi mendongkrak kinerja ekspor, yang berikutnya juga akan berdampak positif kepada kinerja aktivitas ekonomi khususnya di luar Jawa ya, sehingga makanya optimisme dari asesmen dari World Bank tersebut akhirnya mendasari revisi ke atas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi tentunya kita perlu tetap mencermati apabila tadi Omicron varian ini cukup berdampak sehingga pemerintah kembali menaikkan level PPKM ataupun kembali memperketat aktivitas ekonomi, tentunya ini akan bisa berdampak juga ya. Jadi artinya tentu risiko ini masih tetap ada, tapi setidaknya pemerintah sudah banyak belajar dalam 2 tahun terakhir ini, sehingga kita harapkan dampak dari perlambatan ekonomi China, US ini tidak berdampak cukup signifikan kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun ini. Tapi Pak Joshua, dengan perkembangan Omicron kemudian juga kenaikan harga bahan pokok, inflasi tadi ya, apa kemudian ini signifikankah untuk menghambat pemulihan paling tidak dari sisi daya beli dan juga konsumsi? Ya, makanya kalau kita lihat headline dari 2022 ini adalah kita melihat bahwa tren inflasi global ini meningkat ya, bukan hanya di China, US, Eropa, tapi juga di Indonesia ya. Bukan hanya karena tekanan inflasi dari global, tapi juga efek dari potensi kenaikan harga di atas pemerintah ya, dampak dari kenaikan tarif PPN terhadap sejumlah barang, lalu juga kita melihat beberapa harga di atas pemerintah seperti misalkan LPG non subsidi sudah dinaikkan di akhir Desember lalu, dan juga tren dengan tren harga komoditas khususnya minyak mentah ini pun juga akhirnya bisa memberikan potensi ataupun risiko terhadap kenaikan BBM non subsidi juga gitu ya, sehingga makanya harga-harga trennya meningkat. Belum lagi kita berbicara terkait dengan kenaikan harga komoditas pangan ya, minyak goreng masih naik, cabai rawit juga masih naik, sehingga tentunya ini bisa mendorong kenaikan inflasi. Tapi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kondisi ya, status kita sebagai negara berkembang, sebenarnya kenaikan inflasi misalkan masih dalam range yang cukup nyaman, yaitu 3%, sebenarnya nggak masalah ya dibandingkan dengan negara maju sekelas Amerika Serikat yang pertumbuhan ataupun inflasinya biasanya 2% tapi naik ke 7%, itu berarti sesuatu yang cukup mengkhawatirkan pada pertumbuhan ekonominya. Jadi justru malah di satu sisi kita melihat bahwa tren inflasi di tahun ini, khususnya inflasi domestik ini pun juga mencerminkan sebenarnya ada satu faktor, yaitu inflasi inti yang mencerminkan sebenarnya pemulihan ekonomi. Jadi mestinya kekhawatiran terhadap dampak inflasi terhadap pelambatan ekonomi itu sebenarnya tidak cenderung marginal ya dibandingkan dengan kekhawatiran inflasi di US yang mungkin akan lebih berdampak ya kepada perlambatan ekonomi di US sendiri. Oke, tadi Anda sebutkan soal tren kenaikan harga komoditas, kemudian juga kita masih berbicara soal pembatasan ekspor komoditas begitu Pak. Ini tentunya pasti berdampak pada surplus neraca dagang. Ini dengan adanya proyeksi surplus neraca dagang yang kemudian turun begitu, bagaimana prediksi impor dan juga ekspor dengan pengaruh impor barang konsumsi dan juga ekspor komoditas ini? Ya, memang kita menantikan rilis data BPS ya terkait dengan neraca perdagangan bulan Desember yang lalu, di mana kami pun juga memproyeksikan bahwa trade balance di bulan Desember memang akan mengalami surplus yang menurun ya dibandingkan dengan bulan November ya, di mana kita tahu bahwa di bulan November itu puncak all time high rekor dari kinerja ekspor kita ya. Di sisi lain tapi impornya juga mulai meningkat. Tapi kita melihat bahwa dari sisi di bulan Desember beberapa komoditas ekspor ya seperti CPO, karet alam itu cenderung agak melandai ya, dan di sisi lainnya pun juga meskipun memang harga komoditas batubara masih relatif tinggi, tapi tentunya kita melihat tadi bahwa dari sisi impornya sebenarnya juga meningkat gitu. Jadi kalau kita bandingkan kondisi di bulan Desember yang lalu, sebenarnya dua komponen tersebut ini menunjukkan kenaikan, tapi kecenderungannya adalah kenaikan impor yang lebih
lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan dari ekspor ya, sehingga itu yang mendorong penurunan surplus. Tapi saya pikir surplus neraca dagang di bulan Desember ini pun juga masih relatif cukup tinggi, dan secara keseluruhan pun juga surplus neraca dagang di kuartal keempat tahun lalu pun juga ini meskipun lebih rendah sedikit dibandingkan kuartal ketiga, tapi kami tetap meyakini bahwa kontribusi dari net ekspor di kuartal keempat ini masih cukup tinggi pada pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat tahun 2021 yang lalu. Baik, kita nantikan data dari BPS terkait dengan neraca dagang kita pada bulan Desember. Terima kasih Pak Joshua atas informasi dan juga analisis dari Anda. Pemirsa, demikian Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata. Dan sampai di sini closing market menemani sore Anda. Jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Patricia Mapali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.